Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ke-7 ini membahas tentang analisa pasar dan persaingan bisnis. Karakteristik dari pasar bisnis, biasanya pembeli lebih sedikit tetapi lebih besar, hubungan supplier customer erat, pembelian secara profesional, banyak berpengaruh dalam pembelian berulang, permintaan turunan, permintaan inelastis, permintaan berfluktuasi, pembeli terkonsentrasi geografis, pembeli langsung. Nah, situasi pembelian kembali secara langsung. Ini terjadi kalau barangnya tidak berubah, Anda seseorang perusahaan langsung membeli tanpa ada pembeli sebelumnya. Kalau banyak ada pembelian ulang, dimodifikasi, jadi berarti ada perubahan. Baru tugas baru itu biasanya inovasi terhadap sebuah produk. Menangi pelanggan yang berorientasi harga, ya. Yang perlu lihat adalah kuantitas yang dibeli terbatas, tidak ada pengembalian uang, tidak ada penyesuaian, dan tidak ada jasa servis. Faktor yang mempengaruhi bias relationship, hubungannya mempengaruhi supplier hubungan. Pertama, tersediaan berbagai alternatif. Alternatif barang itu cukup banyak, ya. Kalau ada perusahaan tersebut memproduksi, misalkan perusahaan mie instan, itu alternatif barangnya cukup banyak, maka mereka harus mempunyai sebuah diferensiasi atau membuat image atau merek mereka menjadi yang dicari. Tingkat kepentingan penawaran terhadap buat agen atau buat dari supplier juga perlu. Kemudian kompleksitas penawaran, dinamika penawaran pasar. Nah, dalam dinamika penawaran pasar tentunya berhubungan dengan persaingan bisnis. Ada yang membuat diskon besar-besaran atau untuk pengenalan ini produk mereka memberikan semacam beberapa model, contohnya beli 2 dapat 3 dan lain-lain. Kemudian kita lihat pasarnya. Pertama itu ada pasar monopoli. Jadi pasar monopoli adalah pasar dengan satu perusahaan memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Jadi biasanya ini adalah perusahaan yang biasanya cuma ada 1 atau 2 perusahaan yang menghasilkan sebuah produk atau jasa, tapi berarti mereka sendiri yang menguasainya. Nah, pertama itu biasanya harganya biasanya lebih mahal karena mereka sendiri yang menentukan harganya. Makanya pasar seperti ini biasanya harus dikelola oleh badan pemerintah atau perusahaan pemerintah, karena ini biasanya mencakup hidup orang banyak. Contohnya perusahaan listrik, ya. Itu kan di negara kita itu masih monopoli, baru satu perusahaan yang menghidupi hajat orang banyak dalam bidang energi listrik, ya. Kemudian ada gas, ya. Nah, kalau dulu masih ada lah, contohnya perusahaan minyak, ya. Satu perusahaan minyak miliknya Raja kita, kemudian sekarang ya seperti pom bensin, ya. Kalau dulu masih ada satu perusahaan, sekarang sudah ada beberapa perusahaan dari luar yang juga masuk menjadi pesaing. Nah, kemudian pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit saja perusahaan yang menjual produk-produk identik atau yang mirip satu sama lainnya. Tentunya ini adalah produk teknologi atau perusahaan ISP telekomunikasi, di mana mereka hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja dan mereka menggunakan produk yang sama, yaitu contohnya menjual paket data. Mereka di sini menjual, ya tentunya di sini ada juga persaingan antar perusahaan tersebut, ya. Tapi mereka menjual produk yang identik. Kemudian
jenis pasar persaingan tidak sempurna tadi oligopoli, hanya sedikit penjual masing-masing menawarkan produk identik yang mirip satu sama lain. Persaingan monopolistik, banyak perusahaan menjual produk mirip satu sama lain namun tidak identik. Ya, contohnya menjual produk yang mirip satu sama lain, mirip contohnya perusahaan membuat mobile atau HP, yaitu kan mirip semua, cuma tidak identik untuk produknya, sehingga ini disebut dengan monopolistik. Selanjutnya 4 jenis pasar tadi ada monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Nah, pengertian persaingan bisnis. Ya. Persaingan bisnis merupakan sebuah kegiatan bersaing atau berkompetisi dalam menghasilkan barang atau jasa dan tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Kita lihat strateginya. Menurut Scholar Jackson, keunggulan bersaing strategi ada 3. Pertama itu strategi inovasi, bertujuan mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing, yaitu memperbaiki kualitas SDM terlebih dahulu agar SDM lebih inovatif. Jadi di ini dia lebih condong mengedepankan SDM inovasi, sehingga jadi biasanya mereka membuat sebuah R&D yang baik sehingga memunculkan inovasi terhadap produk mereka. Kemudian strategi peningkatan kualitas, fokus utama adalah meningkatkan mutu produk dan jasa. Dan penurunan biaya, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu biaya output per orang yang bisa berarti pengurangan jumlah karyawan, mengurangi tingkat gaji. Contohnya sekarang menggunakan teknologi. Nah, contohnya dulu perusahaan jalan tol, ya. Dulu sebelum ada tol itu kan banyak sekali karyawan harus mereka pekerjakan di tiap-tiap gitu. Sekarang dengan adanya semacam e-money itu berapa orang yang harus sudah bekerja dengan hal tersebut. Sama dengan lainnya produk seperti itu juga akan banyak gitu. Kemudian unsur yang harus ada dalam persaingan bisnis, ya. Pertama itu pihak-pihak yang bersaing, cara bersaing, objek yang dipersaingkan, bisa tempat produk. Yang paling banyak itu adalah pertama harga. Kalau produknya sejenis berarti mereka harus bersaing terhadap harga. Kemudian produk pelayanan, layanan zona pernah, contohnya perusahaan mobil, mereka menjual mobil dengan mobil yang sejenis, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, yaitu dengan mobil yang setara, selevel, kemudian mereka harus bersaing tentang harga. Kemudian produk pelayanan juga, ya, yang paling mereka unggulkan adalah biasanya layanan purna jual, misalkan servis sekian ribu meter gratis. Bahkan ada perusahaan yang selama 5 tahun itu gratis servis, gitu. Tidak bayar sama sekali, bahkan sampai ke macam-macam model yang digunakan. Kemudian kita lihat jenis persaingan bisnis. Ini menurut Kamus Manajemen, persaingan sehat, ya, merupakan persaingan antara perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan tidak layak atau cenderung mendapatkan etika bisnis. Jadi biasanya persaingan sehat ini bagus buat pertumbuhan perusahaan yang kecil atau yang menengah, sehingga perusahaan-perusahaan besar tidak menekan perusahaan kecil atau bersifat lebih monopoli, dan mengedepankan etika di dalam berbisnis. Kemudian persaingan tidak sehat, ya, di mana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada penghalakan segala cara menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga berlaku di pasar. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang di dalam etika bisnisnya tidak bagus, ya. Jadi ada contohnya ada sebuah perusahaan garmen lah, perusahaan garmen A, perusahaan garmen B, mereka menjual produk yang sama, contohnya gamis, ya. Kemudian karena mereka berdekatan, maka yang perusahaan A menjualnya dengan harga yang bahkan mereka menjualnya hampir pokok mereka aja, supaya apa, bisa menjatuhkan tujuan mereka untuk bisa menjatuhkan B, ya.
Kemudian satu lagi, ya mereka harus mendapatkan untung, mereka tidak bisa menjual seperti itu, sehingga akhirnya B yang laku. Nah, tapi karena berhubung yang B ini adalah kebetulan bersifat jiwa dagangnya bagus, orang Padang, kemudian dia meminta orang, ya, karena sama-sama tidak bertika, maka dia orang yang B ini mulai membuat strategi di mana si B meminta orang lain untuk membeli barang si A, ya, karena dia menjualnya dengan harga yang sangat murah dan bahkan bisa dia rugi sebenarnya. Ya, kemudian dia minta temannya untuk membeli barang dagang si A, kemudian dia jual di si B dengan harga yang tetap naik, ya, tetap segitu gitu kan, harga yang dia tetap mendapatkan laba, ya. Nah, sehingga walaupun banyak yang beli di sini, ya, yang si B juga tidak masalah karena dia juga akhirnya bisa menurunkan harga, ya, karena dia membeli barangnya dari si A, ya. Sehingga akhirnya ya karena dia si A nya banyak merugi, malah dia yang jadi akhirnya jatuh karena barang dia sebenarnya dibeli oleh toko si B, ya. Dia cuma membedakan dibedakan bahwa dia tidak akan rugi, dia naikin harga sedikit walaupun ini, ya. Karena ya, ternyata si B juga sudah lama, sudah banyak penanganannya, sehingga ya, akhirnya si A jadi kurang ini itu juga karena pastinya tidak sehat. Kemudian faktor pendorong persaingan bisnis, biasanya ada ancaman pendatang baru, ya, sebuah hampir seluruh bisnis itu biasanya mulai, contohnya kafe, paling banyak itu sekarang kafe, ya, di mana-mana ada kafe, sehingga itu ancaman pendatang baru. Maka persaingan di antara pesaing yang ada dan muncul pendatang baru, ya, maka perusahaan ini harus punya diferensiasi yang kuat sehingga orang masih melirik perusahaannya dia. Kemudian kekuatan tawar menawar pemasok, ya. Perusahaan tentunya mempunyai supply barang dari supplier, ini harus dijaga, kekuatan menawar pembeli dan ancaman produk pengganti, ya. Atau substitusi, contohnya barang substitusi adalah HP itu substitusinya bisa tab misalkan, atau bisa sekarang bisa ya tab atau beberapa produk lainnya yang mirip digunakan. Kemudian dampak persaingan bisnis, ya. Dampak positifnya terlihat terjamin kesehatan produk, meningkatnya sumber daya manusia, tingginya atau kewajaran harga karena efisiensi, meningkatnya teknologi, ya. Nah, dampak persaingan bisnisnya tentunya yang sangat diuntungkan adalah konsumen, karena harga yang ditawarkan jadi jauh lebih bagus daripada persaingan yang kurang bagus. Kemudian dampak negatifnya kemungkinan terjadinya pelanggaran bisnis, kesulitan temunya bisnis pemula, terjadinya perang harga yang merugikan pesaing. Yang ini seperti tadi, persaingan harga dapat menimbulkan bisnis monopoli dalam persaingan liar. Nah, kita lihat tata kelola, karena persaingan ini berhubungan dengan tata kelola, ya, dimana manfaat tata kelola perusahaan baik akan menjamin keberhasilan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi, dapat mempertahankan kepercayaan investor sebagai akibat perubahan perusahaan, dapat membakar modal secara efisien dan efektif, dapat menurunkan biaya modal dari perusahaan, dan dapat minimalkan korupsi, risiko kesalahan manajemen, membantu dalam membantu meredakan dan penyelenggaraan, dapat memastikan organisasi dikelola dengan cara sesuai dengan kepentingan, sehingga kalau perusahaan dikelola dengan tata kelola yang baik, maka kemungkinan mereka dalam persaingan juga bisa survive, ya. Nah, bisa kita simpulkan untuk memenangkan persaingan bisnis, perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang baik dengan perusahaan sejenis maupun perusahaan yang berada dalam lingkungan industri yang sama. Keunggulan bersaing dapat diciptakan oleh perusahaan dengan cara menerapkan pengelolaan yang baik. Dengan tata kelola yang baik akan diperoleh perusahaan yang baik dan dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan dan efisiensi usaha sehingga akan memperoleh keunggulan bersaing dalam skala bisnis.
persaingan membuat perekonomian suatu negara semakin makmur. Nah, mungkin itu dulu. Jangan lupa memberikan kuis secara tegas.